Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan dari teman-teman dan dosen selaku dosen ibu Anda. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kami, yaitu mengenai pembelian sepeda MTB menggunakan metode AHP. Agenda presentasi kita pada pertemuan kali ini yaitu ada 4 poin. Yang pertama mengenai latar belakang masalah yang nantinya akan menjelaskan urgensi permasalahan yang diteliti. Berikutnya nanti akan dilanjutkan mengenai model hierarki AHP, yaitu memberikan gambaran model hierarki AHP sesuai dengan tema yang diteliti. Yang ketiga nanti akan menjelaskan tentang pengolahan data, menjelaskan dari langkah-langkah pengolahan data serta hasilnya. Dan yang keempat nantinya akan menarik kesimpulan dari pengolahan data yang telah diselesaikan. Pertama-tama di sini sebelum kita memulai presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Di sini kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama yaitu Bagus Reoni Arnas dengan NIM 1619113. Yang kedua ada Gulam Akbar Jihadi dengan NIM 1619122, dan saya sendiri Kafi Galinugroho dengan NIM 16019. Baiklah, sekarang kita masuk ke agenda yang pertama dari presentasi kali ini, yaitu mengenai latar belakang masalah. Pada masa pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia pada tahun 2020 yang dimulai dari bulan Maret, sepeda menjadi salah satu kendaraan yang diminati oleh masyarakat. Masyarakat memilih kendaraan sepeda karena bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, seperti yang kita tahu, sepeda sendiri juga menjadi tren atau gaya hidup baru yang kendaraan yang digunakan masyarakat. Di sini pada penelitian kali ini kami meneliti terkait pemilihan sepeda bagi masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu data diambil dari 40 responden. Yang kedua dilakukan secara random, dan yang ketiga menggunakan kuesioner. Respondennya sendiri itu dari masyarakat Kota Jogja. Yang berikutnya yaitu kuesionernya sendiri. Berikut adalah kuesioner yang kami gunakan. Kuesionernya kami sebar melalui Google Form. Kuesioner sendiri selain untuk instrumen penelitian, kuesioner juga bisa dijadikan perbandingan antara kriteria dan perbandingan antara alternatif berdasarkan kriteria. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini untuk model hierarki AHP merupakan model hierarki AHP berdasarkan penelitian yang dilakukan. Dan di sini itu ada pemilihan sepeda MTB. Itu kriterianya itu harga, warna, material, dan jumlah gear. Sedangkan untuk alternatif pemilihannya itu ada Polygon, Wincycle, dan Pacific. Selanjutnya, matrik perbandingan berpasangan kriteria. Nah, untuk tabel sini dilihat ya. Tabel di atas merupakan perbandingan antara kriteria yang dilakukan setelah pengolahan hasil kuesioner. Goals atau tujuan yang ingin dituju, yaitu pemilihan sepeda MTB. Nah, untuk selanjutnya menghitung nilai lambda, max, dan W. Untuk tabel di atas, tabel berikut merupakan hasil perbandingan antara kriteria-kriteria dan nilai lambda dapat disebut sebagai eigen value atau bobot. Untuk langkah-langkahnya menghitung CI dan CR itu, yang pertama konsistensi indeks atau CI, lambda max dikurangi N. Lambda maxnya itu lambda terbesar pada setiap kriteria, yaitu di kriteria harga dikurangi jumlah kriterianya itu 4, terus dibagi N min 1 atau dibagi jumlah kriteria.
kriteria dikurangi 1. Nah, untuk ketemu itu hasilnya itu CI-nya 0,00355. Setelah itu untuk mencari konsistensi rasio, yaitu CI dibagi RI dengan tabel RI sebagai berikut. Untuk tabel ini sudah tertera di sini. Untuk tabel RI itu berdasarkan jumlah kriterianya. Di sini kriteria yang kami miliki itu ada 4, yaitu di tabel RI-nya itu 0,9. Berarti 0,00355 dibagi 0,9. Jumlahnya hasilnya 0,00394. Kesimpulannya yaitu karena CR kurang dari 0,1 maka tingkat konsistensi memuaskan atau dapat diterima. Nah, selanjutnya matrik perbandingan berpasangan alternatif terhadap kriteria. Tabel berikut merupakan perbandingan antar alternatif terhadap kriteria, yaitu matrik di atas merupakan perbandingan terhadap harga. Nah, yang selanjutnya ini perbandingan alternatif terhadap kriteria material. Bisa dibaca sendiri, dilihat sendiri ya. Nanti bisa ditanyakan. Selanjutnya matrik perbandingan berpasangan alternatif terhadap kriteria. Nah, untuk tabel yang pertama ini yaitu perbandingan alternatif terhadap matrik terhadap warna, kriteria warna. Nah, untuk selanjutnya itu perbandingan alternatif terhadap kriteria gear. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasinya untuk matriks perbandingan berpasangan alternatif terhadap harga. Untuk penilaian CI-nya itu konsisten indeks. Rumusnya sama seperti yang tadi, lambda max min n per n min 1. Dengan lambda max-nya itu dicari yang paling terbesar, terus dikurangi dengan alternatifnya. Banyak alternatifnya itu kan ada 3, jadi dikurangi dengan 3, terus dibagi dengan 3 min 1, didapatkan nilai sebagai berikut 0,0045. Kemudian selanjut ke CR, konsisten rasio. Konsisten rasio itu rumusnya itu CI per RI. CI-nya tadi kan sudah didapatkan 0,0045. Nah, CRI-nya ini kan diambil dari tabel yang tadi, indeks matriksnya. Indeks matriksnya itu banyaknya alternatif atau kriteria. Nah, ini kan untuk perhitungan ini kan masuknya ke alternatif. Jadi kita cari alternatifnya berapa? Ada 3 kan? Nah, ambil 3. 3 itu berapa? 0,58 kan di tabel. Nah, dimasukin, kemudian dibagi. Kemudian dengan hasilnya yaitu 0,00775. Nah, kemudian matriks selanjutnya adalah matriks perbandingan berpasangan alternatif terhadap material. Masih sama untuk rumusnya, untuk mencari CI-nya, CR-nya, dan alternatifnya juga ada 3. Kemudian untuk matriks perbandingan berpasangan alternatif terhadap warna juga sama. Diketahui dengan lambda max di alternatif terhadap warnanya itu 3,08486. Nah, dengan hasil CI-nya itu 0,04243 dan CR-nya itu 0,0731. Kemudian untuk terhadap gear-nya juga masih sama untuk perhitungannya. Nah, kemudian untuk tabel weight-nya itu ada kriterianya, itu ada harga, material, warna, gear. Berat kriterianya itu diambil dari yang perhitungan tadi. Dan alternatifnya juga
berat alternatif dari kriteria. Nah, dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa alternatif terbaik berdasarkan kriteria yang ada yaitu harga, warna, material, dan gear yaitu Polygon. Nah, dilihat dari global weight-nya. Polygon merupakan global weight yang tertinggi dari ketiga alternatif. Kemudian untuk global weight-nya, ini grafiknya tadi sudah dilakukan perhitungannya. Untuk grafiknya seperti ini dengan nilai poligon tertinggi yaitu 0,40075.272. Kemudian untuk kesimpulannya itu ada dua. Satu, berdasarkan hasil data yang dilakukan selama proses penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan AHP (Analytical Hierarchy Process) dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih pembelian sepeda MTB. Untuk kesimpulan yang kedua, dari hasil perhitungan masing-masing CR pada kriteria dan alternatif didapatkan nilai secara keseluruhan bersifat konsisten. Hasil akhir dari penelitian ini untuk pemilihan pembelian sepeda MTB yang terpilih berdasarkan hasil pengolahan data yaitu Polygon dengan hasil prioritas tertinggi sebesar 4,878 di antara alternatif yang lainnya. Cukup sekian untuk presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.